Bapak Ibu, selamat datang dalam acara Group Sharing Budaya Positif bersama saya, Direktur Utama CGP Selamat Berpegang Angkatan 9 Bandung. Kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, sangat apresiasi. Nah ini Bapak Ibu, kita akan sharing belajar tentang budaya positif. Kegiatan pembebasan ini adalah ruang untuk berbagi informasi, berkolaborasi antar tenaga pendidik sekolah, khususnya dengan rekan sejawat di SNPM Bandung. Saya berharap ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan berbulan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga tentunya buat rekan-rekan saya dalam mendidik putra-putri bangsa kita di Indonesia ini. Kami CGP ingin bersinergi untuk belajar bersama tentang diskusi positif. Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya positif, baik untuk kelas maupun untuk sekolah. Nah, tugas saya di sini bahwa CGP ditugaskan, durasinya ini 60 menit minimal. Kami akan membagikan dua hal. Pertama, pemahaman CGP terhadap konsep-konsep inti dalam budaya positif. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran CGP yang CGP dapat setelah menerapkan konsep-konsep ini di kelas ataupun di rumah. Baik, untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara berharap bahwa visi setiap guru itu adalah ini. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara berharap bahwa visi tiap guru itu adalah ini, yaitu apa? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat demi terciptanya student well-being. Bapak Ibu, di sini saya garis bawahi, saya tebalkan menuntun. Menuntun itu artinya saat kita mendidik, seperti kita punya anak kecil usia 2 tahun belajar berjalan, ya, dia sendiri yang menentukan ingin belok kanan belok kiri, ya. Si anak sendiri yang ingin ke kanan ke kiri. Sini kita menuntun. Dan bukan kita yang menentukan arah, tapi kita membersamai, yaitu menuntun. Jadi bukan dari kita yang menentukan arah. Baik. Nah, lalu mengenai student well-being seperti apa sih? Nah ini ya, maknanya bahwa siswa itu harus memiliki kesejahteraan fisik, ya. Tercukupi makanannya, kebugarannya, tidurnya yang cukup, kegiatan fisiknya juga yang memadai, ya. Nah, siswa kenapa? Karena siswa yang memiliki kesejahteraan fisik yang baik cenderung lebih sehat dan juga memiliki energi untuk belajar. Ya. Lalu kesejahteraan mental dan emosional, ya. Ini diperlukan supaya apa? Karena kesejahteraan mental yang baik siswa akan mampu menghadapi tekanan akademik, ya, dan sosial dengan baik. Dan itu dia dengan tugas-tugas belajarnya, ya, yang setiap mata pelajaran ada KD, ada kompetensi dasar yang harus dikuasai. Tentu dia harus memiliki kesejahteraan mental dan emosional. Lalu juga kesejahteraan sosial, ya, bagaimana siswa itu memiliki merasa diterima dan juga memiliki hubungan yang positif baik dengan teman-temannya maupun dengan guru. Lalu kesejahteraan akademik, ya, sejauh mana siswa itu merasa berhasil di lingkungan pendidikan mereka. Nah, lalu definisi budaya positif, yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berpaham dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama, konsep utama budaya positif ini ada 7, akan kita bahas bersama-sama. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, karena ada disiplin positif itu berbeda, ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, kegiatan kelas. Yang keenam, institusi. Yang ketujuh, segitiga institusi. Nah, yang pertama, kami dalam PGP Pendidikan Guru Penggerak diajarkan harus adanya
perubahan paradigma, ya, pergeseran dari stimulus respon menjadi telekontrol, ya. Yaitu telekontrol maksudnya adalah frekuensi pembelajaran berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu seperti apa? Di mana kita ada komunikasi dua arah, ya, di mana ada komunikasi dua arah antara siswa, sehingga apa? Sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan dari tahap gambarnya, ya, untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sekarang kegiatan pemantik Bapak Ibu, silakan berpasangannya, guru A, guru B, A, B, Ibu, A, B, A, B, A, B, A, B. Oke ya. Oke ya, siap. Nah, untuk guru A, coba Ibu permainannya atau kegiatannya adalah coba buka, ya. Silakan guru A memegang benda apa aja yang kecil. Nah, boleh, penghapus boleh, ya. Tugas guru A, Anda mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan bahwa yang ada kepala itu, yang ada simbol itu sesuatu yang berharga, ya. Karena begitu penting bagi Anda, dan jangan lupa Anda pegang, harus Anda pertahankan sebaik mungkin, ya. Nah, tugas guru B, Anda mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan tersebut, ya. Boleh Anda membujuk, boleh juga berhari, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang. Ya, silakan. Ya, kita lihat siapa yang berhasil, siapa yang tidak, ya. Silakan. 30 detik. Nah, silakan. Nah, silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke ya. Nah. Baik. Nah. Oke, siapa doa? Doa, oke. Apakah membuka kepala tangannya? Tidak. Tidak. Kenapa nggak mau dibuka? Kenapa? Karena cara meminjamnya tidak seperti anak dewasa. Oke. Oke. Doa silakan. Karena meminjamnya memaksa dia takut. Memaksa ya takut. Oke. Tapi nggak dikasih? Enggak. Oke. Silakan. Karena ini mempertahankan barang sendiri ya yang berharga ya. Oke. Silakan sekolah orang lain. Sebenarnya tadi dikasih intip sedikit karena bujukan dan rayuannya tuh lumayan. Aku pengen dibujuk kembali. Silakan. Ibu siapa dulu? Yang dipertahankan karena di sini rahasia semua. Rahasia semua. Baik ya. Oke, jadi tidak ada yang ini ya. Untuk guru B ya. Siapa yang berhasil tadi? Ada yang berhasil? Tidak ada. Coba kenapa yang berhasil? Guru B kenapa sampai nggak berhasil? Ya. Harusnya bagaimana supaya berhasil? Harusnya dengan pelan-pelan, ya, baik. Oke. Berani? Kayaknya gimana supaya berhasil tadi? Caranya ada sedikit memaksa dan tidak dikasih. Anda semua memaksa ya? Oke ya. Silakan Ibu. Kenapa sampai tidak berhasil? Kira-kira? Dia tidak bersosial. Kerja ya ketika orang lain minta bantuan tidak dikasih. Bu Meli kenapa sampai tidak berhasil Bu Meli? Kalau itu udah karena biasa bujukannya. sangat berharga, lebih berpikir rasional gitu. Kalau Oh, misalnya betul. sampai bocor nanti malah Ibu sebenarnya apa? berat dengan cara lembut tapi tetap tidak diberi, harus dengan kasar. Oke, kasar ya. Baik.
Tadi benda atau guru B? Guru A ya, betul ya. Oke. Nah, ini mungkin ya, kita membuka atau tetap menutup kepala kita bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi kegiatan romantik ini berkaitan dengan selanjutnya ini Bu, mengenai perubahan paradigma, ya, mengenai perubahan paradigma. Yang tadi sudah kita laksanakan, di sini dikatakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa. Ya. Jika orang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, nah hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk di ya, jadi ilusi guru. Yang kedua, penguatan positif, bujukan adalah juga bentuk-bentuk kontrol ya. Namun segala usaha itu mempengaruhi agar menguasai suatu perilaku tertentu hanya dalam jangka waktu tertentu, ya, tidak akan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Lalu apa lagi? Bahwa atau misalnya tadi ya membuat masa bersalah, ya kan, mengkritik, membuat dia merasa bersalah untuk program murid, ya, sudah itu menuju pada identitas gagal. Ya, nanti mereka akan belajar merasa buruk tentang diri mereka, identitas diri mereka. Ya, mereka akan mengembangkan nilai-nilai negatif dan mungkin kadang akan sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sudah melakukan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi saat kita menuntun, kita nggak bisa memaksa. Dia nggak bisa. Ya, kita nggak bisa memaksa. Kita hanya bisa menuntun. Ya, kita hanya bisa menuntun saja. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Ya, apapun yang dilakukan dapat terlibat selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kompetensi. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, ya, untuk jangka waktu panjang, untuk jangka waktu pendek efektif, tapi untuk jangka waktu panjang tidak efektif dan nanti malah akan membuat sebuah hubungan permusuhan. Ya, akan terbentuk. Jadi nanti siswa malah akan memusuhi gurunya. Seperti itu. Ya, nah ini pendapat dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, ya kan, membuat contoh teori atau choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, makna kendali kita terhadap siswa. Ya, terutama untuk itu. Oke. Ya, ini yang diberikan perubahan ya dari stimulus respon ke teori kontrol. Itu apa aja? Bahwa realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Yang apa aku ingin pertahankan karena ada rahasia, karena tadi nggak sopan, ilmunya apa, memintanya seperti itu ya. Kebutuhannya beda-beda. Lalu setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Apalagi kita harus berusaha memahami pandangan sudut pandang orang lain. Ya. Lalu bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, tadi waktu semuanya sama-sama menutup kepala, tapi tujuannya berbeda-beda ya. Lalu dikatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, makanya jika ingin mengubah dunia, ubahlah diri sendiri. Ya, if you want to change the world, change yourself. Lalu akhirnya apa? Mungkin kalau tadi terjadi kolaborasi, konsensus, kesepakatan, mungkin akan terbuka ya. Ya, so, bukalah, tapi bisa kita sepakati apa? Kalau sepakati apa? Kesepakatannya dan konsensusnya apa? Ya. Nah, model berpikir win-win solution. Ya. Bagaimana misalnya yang berharga ini tetap terjaga? Bagaimana kemudian dengan konsensus, kolaborasi ada win-win solution. Nah, sekarang untuk deskripsi positif. Ya, apakah ya dalam lingkungan dalam rangka menciptakan nilai positif, ya, salah satu strategi yang boleh adalah penerapan disiplin sekolah. Apakah sudah efektif disiplin sekolah kita? Belum ya, mungkin masih ada sekolah lambat, masih ada kelas juga yang belum bersih, ya enggak? Seperti itu. Dulu pas kita terapkan ini